Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gulam, wahai anakku, anta farighun minal akhirah. Otakmu kosong melompong, tidak ada kandungan isi di dalam otakmu tentang akhirat. Kosong. Kamu sudah tidak lagi berpikir tentang akhirat. Mal'an bidunya, penuh otakmu dengan urusan-urusan dunia. Tiap hari mikir dunia saja kan. Nah, itu artinya bahwa saya sepakat sekali bahwa pikiran kita ini kosong dari urusan akhirat, tidak pernah memikirkan bagaimana ya isi kita masalah urusan dunia saja. Setiap hari yang dipikirin duit. Nah, itu persoalannya. Ini teguran dari Syekh Abdul Qadir kepada kita ya, jangan sampai semacam itu. Bayagumuni haluka, kondisimu yang semacam ini membuat aku menjadi bersedih hati. Wa yaghumni firaquka lil salihin wal aulia, aku juga melihat sedih engkau berpisah, tidak bersahabat dengan orang-orang soleh dan para aulia. Ini artinya satu teguran dari beliau kepada kita semua untuk selalu bersahabat, berdekatan, saling bersilaturahmi, ya kan, berkomunikasi yang berkesinambungan dengan para solehin, dengan para aulia. Sebab bagaimanapun juga kalau kita itu bersahabat dengan tukang atau dengan pedagang minyak wangi, kita ikut berbau wangi juga. Dan ini juga ada hal yang penting sekali, bahwa bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan para aulia, ini sangat penting bagi orang yang ingin belajar benar. Ya, jadi kalau pengen belajar benar ya harus bersahabat, harus dekat dengan orang-orang yang benar. Itu sangat penting sekali. Ya. Watarku majalisihim, juga aku sangat bersedih sekali ketika engkau tidak mau mengikuti majelis-majelis mereka, tidak sering-sering duduk bersama mereka, mendengarkan pengajian-pengajian dari mereka. Awas, solehin dan aulia, bukan sekedar penceramah yang mencaci maki orang lain, ya, bukan yang mengkafir-kafirkan orang, ya, yang betul-betul ulama solehin aulia yang betul-betul membuat hati kita damai. Kita juga milih. Sampai ketika kita beli kaset-kaset ceramah juga kita ikut memilihkan. Jangan sampai anak-anak kita mendengar ceramah-ceramah sifatnya ya memprovokasi dan sebagainya. Itu juga memilihkan dari lagu-lagunya, perfilmannya, buku-bukunya, ya kan, ceramah-ceramah dan sebagainya, itu kita juga memilihkan. Kemudian wasna'uka bira'ika, dan juga aku bersedih hati ketika engkau merasa cukup dengan pendapatmu sendiri, sehingga engkau mengabaikan pendapat-pendapat orang lain. Engkau telah merasa menjadi orang yang sangat pintar dan tidak memerlukan masukan-masukan, tidak memerlukan input-input yang positif, saran-saran, usul orang lain. Kamu merasa bangga dengan pendapatmu sendiri. Aku sangat bersedih hati sekali. Karena itulah saya kira yang disebut dengan ketertutupan hati, itu tidak mau menerima pendapat orang lain. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku sungguh sangat bersedih hati kalau kelakuanmu sudah seperti itu, merasa dirinya paling benar sendiri. Amma alimta anna man istaghriya bi ra'yihi dhalla, apakah kau tidak tahu orang yang mencukupkan dengan pendapatnya sendiri, membanggakan pikirannya sendiri, tidak menghiraukan pendapat orang lain, itu mudah tersesat. Nah, ketika ada orang tersesat, nanti di akhirat akan ditegur, kenapa engkau tersesat?
Orang itu akan menjawab, yang menyesatkan aku adalah setan-setan, wahai Allah. Ketika itu setan-setan dipanggil oleh Allah, wahai setan-setan, apakah betul engkau yang menyesatkan orang ini? Kata setan, tidak ya Tuhanku, aku tidak menyesatkan orang ini, tapi orang itu tersesat jauh sendiri. Itu jawaban, walakinnahu kana fi dhalalim ba'id. Orang itu tersesat sendiri karena dia tertutup pikirannya, tidak mau menerima masukan-masukan dari orang lain. Semua diremehkan dan semua pendapat tidak pernah dihargai. Jadi orang belajar benar itu harus open mind, harus terbuka, ya, menerima kritikan, masukan, pendapat, usulan dan sebagainya. Ya, jangan kau berpikiran bahwa pendapatmu lah yang paling benar. Kalau orang sudah berpikiran pendapatnya paling benar, itu di penghujungnya selalu menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda dan nantinya akan berantem. Ya, seperti itu. Ma min alimin illa wa yahtaju ila ziyadatil ilmi. Enggak ada orang yang alim terus merasa cukup, saya tidak perlu ngaji lagi, saya tidak usah ikut mendengarkan ceramah orang lagi karena aku sudah alim. Tidak. Orang yang alim itu adalah orang yang selalu ingin tahu. Orang yang alim itu sifatnya selalu ingin tahu, ingin selalu menambah ilmu. Di dalam agama Islam sendiri bahwa belajar itu tidak mengenal umur. Karena pelajaran pendidikan dalam Islam adalah long life education, pendidikan seumur hidup. Thalabul ilmi fardhatun minal mahdi ilal lahdi, dari mulai minal mahdi ilal lahdi, dari mulai ayunan sampai liang lahat. Kalau sudah mati baru selesai belajarnya, habis. Selagi kita masih hidup kita masih terus belajar. Jadi orang alim itu adalah orang yang selalu ingin menambah ilmu. Ya, ma min alimin illa wa ghairuhu a'lamu. Tidak ada orang yang alim kecuali di atasnya ada orang lain yang lebih alim lagi. Wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang pintar akan ada yang lebih pintar dari dia. Dan kita ketahuilah, Allah berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak memberikan ilmu kepadamu kecuali hanya sedikit. Artinya ilmu yang kuberikan kepadamu tidak lain hanyalah secuil kok, tidak banyak, tidak apa. Artinya jangan keburu Anda bangga dengan ilmumu itu. Orang yang berilmu itu adalah orang selalu ingin meningkatkan keilmuannya dan tidak pernah berhenti terus mencari